Silakan duduk. Ya, sebentar ya. Oke, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan diberi judul melayani dengan hati hamba. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-28, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan," kata Maria kepada malaikat itu. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria, "sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita sudah membaca bagaimana perikop ini menceritakan tentang seorang pribadi, Maria, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Nah, di sini melayani dengan hati hamba. Apa sih melayani dengan hati hamba di sini? Kalau kita tadi sudah membaca tokoh yang sungguh luar biasa tentang kehidupan Maria. Hati seorang hamba ini adalah menunjukkan satu kesetiaan dan ketaatan untuk melayani dengan segenap hati, yang taat pada setiap perintah dan berkenan kepada Tuhan. Juga kerendahan hati dan kesabaran akan memberi kita kerelaan untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri dalam melayani Tuhan dan sesama. Inilah hati sebagai hamba, saudara. Hati hamba ini menunjukkan kesetiaan mereka, bahkan ketaatan
untuk kita bisa melayani dengan segenap hati kita, khususnya dengan taat dan setia pada perintah dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Ini hati sebagai hamba, saudara. Bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang seyogianya, yang semestinya. Semua di tempat ini, saya yakin dan saya percaya, mau ambil bagian di dalam pelayanan itu. Amin. Karena saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Jadi kalau kita menjadi hamba Tuhan, apa yang harus kita miliki di dalam hidup kita? Nah, hati hamba itulah saudara dan saya ini, selain kita melayani dengan setia, dengan taat dan berkenan kepada Tuhan, sikap hati kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu harus memiliki kerendahan hati. Amin. Tidak tinggi hati, tidak sombong, merasa dirinya dipakai Tuhan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, dapat melakukan segala sesuatunya sehingga tidak perlu orang lain, tidak perlu bantuan lain. Itu bukan hamba Tuhan, saudara. Itu hamba Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan, itu harus ada kerendahan hati. Kerelaan hati. Kerelaan apa? Untuk mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri dalam melayani Tuhan dan sesama. Jadi ada prioritas khusus yang harus kita kerjakan. Bukan di hadapan manusia, saudara. Kalau kau mengerjakan di hadapan manusia, suatu ketika saudara akan kecewa. Amin. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan kerelaan hati untuk Tuhan, maka ada damai dan sejahtera di dalam hatimu. Dan Tuhan akan membuat setiap pelayanan yang kita kerjakan ini bukan menjadi batu sandungan, tetapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, dari kisah Maria ini kita mau belajar melayani dengan hati hamba. Slide yang pertama. Apa yang terjadi, apa yang menjadi keteladanan Maria ini patut kita contoh. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari di dalam melayani dengan hati hamba seperti yang ditunjukkan Maria ini. Yang pertama adalah pelayanan yang dikerjakan kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi dasar utama pelayanan yang kita kerjakan selama ini yang menjadi bagian hidup saudara adalah pelayanan yang didasari atas kasih karunia Tuhan. Kenapa Maria dipakai Tuhan sedemikian rupa? Kalau kita melihat latar belakang dari Maria ini adalah orang yang biasa, saudara. Bahkan ketika saya membaca di dalam Alkitab Penuntun, Maria ini adalah seorang pemuda yang miskin, saudara. Seorang seorang pemudi yang miskin. Bahkan tidak terpandang. Dilirik pun tidak, saudara. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, pemudi ini Tuhan pakai sedemikian rupa. Tuhan tidak memilih yang hebat-hebat, saudara, tetapi yang kecil di mata Tuhan. Itu yang berkenan.
yang kecil di mata Tuhan itu akan dijadikan besar untuk kemuliaan namanya. Jadi ketika saudara ada di tempat ini dan saudara sudah menerima Tuhan Yesus, jangan merasa saudara, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Justru saudara yang merasa saya bagiannya hanya mungkin bisa berdoa saja, lakukan dengan setia. Mungkin saudara bisanya aser. Saya yakin dan saya percaya ketika saudara dipakai Tuhan menjadi seorang aser, wajah saudara yang dulunya mungkin, waduh kalau nerima orang tuh galaknya, garangnya gitu ya, tetapi telah Tuhan menjamah hati saudara. Itu mukanya itu apa? Bulat berseri-seri. Ada sukacita yang membawa apa? Ada satu magnet tersendiri. Ketika saudara ada di depan gereja dan menyelami, itu seakan-akan jemaat yang datang itu waduh merasakan, waduh kalau disalami sama Pak Cengti itu, waduh damai di bumi dan di surga. Amin. Saya yakin dan saya percaya, sekecil apapun yang saudara punya untuk Tuhan, Tuhan akan pertambahkan dari hari lepas hari. Amin. Itu sebabnya pelayanan yang saudara terima ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan. Amin. Saya kalau hari Sabtu itu melihat para ibu-ibu yang diajar sama Ibu Shirley untuk dipersiapkan jadi singer, jadi apa lagi. Nah, lucu saudara. Nah, kalau disuruh nyanyi pakai not itu do re mi fa sol la si do, do-nya apa, solnya apa, bunyinya pokoknya gitu saudara. Nah, jadi pesertanya itu sambil ketawa. Harusnya do re mi fa sol la si do, kan nadanya enak gitu ya. Ini do re mi fa sol la si do. Enggak karuan saudara. Tapi enggak kecil hati. Dari hari ke hari mereka dilatih. Akhirnya yang suaranya beliru gitu, ya, yang fales gitu, bisa diajar saudara. Karena kasih karunia itulah kita mau kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Di mana pelayanan yang didasari pada kemampuan atau skill itu mengerjakan posisi atau jabatan atau menjadi sarana agar diakui orang, akan membawa pelakunya apa? Kepada kesombongan. Nah ini, kalau pelayanan didasari oleh kemampuan karena waduh dia dirinya hebat, pandai, segala sesuatu, wah tanpa Bang Elia, wah mungkin gak bisa berjalan. Tanpa ada Diki yang main drum, mungkin gak bisa jalan. Tidak demikian saudara. Kalau hal itu terjadi, maka ada kesombongan di dalamnya. Dan kita yang dikasihi Tuhan seperti Maria ini, sekalipun Maria ini seorang yang miskin, tapi Tuhan pilih dia. Di dalam ayat yang ke-28, 23 tadi, 28 dan sampai 30 tadi dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria sampai terkejut. Apa maksud semuanya itu? Dan ada rencana terindah. Itulah yang namanya kasih karunia. Dia sadari apa yang dia kerjakan akan dicela di masyarakat saudara. Karena apa?
seorang perawan tiba-tiba mengandung. Bahkan Mas Yusufnya aja mau meninggalkan dia, saudara. Kasih karunia ini tidak ujuk-ujuk membawa kesuksesan, saudara. Tapi ada pembelajaran kerendahan hati dan kerelaan hati untuk mau diubahkan, untuk mau dijamah sama Tuhan. Amin. Sehingga Maria yang tadinya tidak dihitungkan masyarakat yang ada pada waktu itu. Tetapi oleh karena kelahiran anak domba Allah itu, seisi dunia ketika percaya kepadanya diselamatkan. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Tanpa keberadaan Maria, apa yang terjadi? Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi. Itu sebabnya ketika saudara dan saya sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kalau hal ini kita kerjakan, saya yakin dan saya percaya pelayanan-pelayan kita ini semakin berkembang dan bertumbuh dan menjadikan banyak orang diberkati. Engkau yang singer, engkau yang song leader, lakukan dengan segenap hati ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Hadirkan kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah ibadah kita dengan puji dan sembah kita. Kalau hati kita terus beri kemuliaan kepada Tuhan, kesanjungan kita kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang saudara datang dengan beban yang berat, beban itu akan diangkat Tuhan, sehingga kuk itu menjadi ringan adanya. Dan kau yang selama ini mungkin mengalami banyak masalah, tidak ada jalan keluar. Ketika engkau datang dan menyembah Tuhan, dan menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membukakan jalan bagimu, sehingga sungguh nyata. Itu sebabnya pelayanan adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pengalaman pribadi bagi Maria di dalam mereka melayani dengan hati hamba ini. Yang kedua, alasan yang kedua, pelayanan ini membutuhkan kuasa. Sumber daya manusia tentu saja penting dalam sebuah pelayanan. Apalagi jika ada dukungan sumber dana dan fasilitas lainnya, itu semua mungkin bisa membuat sebuah pelayanan berjalan. Tapi ingat saudara, namun pelayanan Tuhan sejati adalah mereka yang mengandalkan Roh Kudus sebagai sumber kuasa Allah dalam pelayanan. Karena pelayanan adalah peristiwa spiritual, karenanya harus disertai juga dengan pemakaian karunia supranatural, yaitu kuasa Allah. Terkadang yang dihadapi dalam pelayanan adalah hal yang menuntut mujizat dinyatakan. Jadi pelayanan yang kita kerjakan itu membutuhkan kuasa, saudara. Di dalam ayat yang ke-35 tadi dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau kandung, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi untuk segala sesuatu Maria sudah lakukan ini, dan apa yang terjadi ini hanya oleh karena kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan, semuanya itu tidak akan
terjadi. Dan kita boleh bersyukur kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya yang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan Allah kita yang kita sembah memiliki kuasa yang sungguh luar biasa, itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Memang saudara, dalam setiap pelayanan, dimanapun gereja ada, pasti membutuhkan yang namanya dana, yang namanya uang. Supaya apa? Semua pelaksanaan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu membutuhkan uang. Tetapi tidak melulu uang-uang yang kita andalkan. Ada sisi yang lain yang lebih utama dan dari segala-galanya, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Amin. Dan kita sedang membangun, saudara. Kita butuh uang? Butuh. Tapi lebih daripada itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Yang tidak kita miliki, yang tidak kita punya, yakini bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Dan saya percaya jemaat yang ada di GBI Raja Wali ini, kalau kita dengan sungguh-sungguh bersehati, Tuhan akan mencurahkan berkatnya di tempat ini. Nah, hari Kamis yang kemarin, Pak Edi cerita, sampaikan firman Tuhan tentang kesatuan hati, tentang kerukunan. Di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan segala berkatnya. Itu sebabnya penting kita bersehati, saudara, di dalam membangun gereja kita ini. Kita memang membutuhkan uang, tetapi lebih daripada itu, kita harus menyertakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena disitulah Tuhan akan menyingkapkan semua rahasia kebenaran dan kuasanya akan dinyatakan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Maria pun demikian, saudara. Dia merasa, saya ini perempuan yang perawan, belum terjamah oleh laki-laki siapapun. Mana mungkin Tuhan. Tetapi Maria sadar, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan kuasa itu membuat Maria kuat dan teguh dan percaya. Semua terjadi karena seizin Tuhan. Karena kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam sikap hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan, ketika kita melayani dengan hati hamba ini, kita perlu yang namanya kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, maka kita akan sia-sia. Tidak ada satu dampak apapun. Dan saya terus berdoa supaya hamba-hamba Tuhan di tempat ini, apapun bagiannya, ketika engkau mau mulai untuk melayani pelayanan Tuhan, awali dengan doa dengan sungguh-sungguh, minta supaya apa? Roh Kudus bekerja. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, di tetangga kami itu, mungkin saya sudah cerita beberapa kali, namun ini yang menjadi inspirasi saya untuk terus saya belajar berdoa kepada Tuhan dan minta supaya Roh Kudus itu memperlengkapi hidup saya. Ketika malam-malam jam 12 itu, ada salah satu tetangga dan saya tidak kenal sama sekali, saudara. Kebetulan rumah yang depan tetangga itu jemaat dari GBI Raja Wali. Nah, pada waktu itu almarhum Bapak Pendeta
Nah, Irwan Hartono itu, nah si ibu ini datang ke Pak Pendeta Irwan Hartono ini. Datang ke sana karena sama-sama, karena gembalanya, dia datang saudara. Karena sudah jam 12 malam mungkin dia ngetok nggak dibuka-buka. Kebetulan ada Pendeta Amos. Diketuk saudara. Ya saya bangun, apalagi ibu ini tuh dekat sama istri saya. Saya diminta tolong saudara untuk mendoakan orang yang sakit. Ya saya bangun saudara. Bangun karena yang didoain orang sakit ternyata setelah paginya baru tahu kalau ternyata itu dukun saudara. Nah, ketika saya berdoa sama dia, ada 4 orang itu dipegangin, dia meronta-ronta. Ada roh setannya, ada roh macan. Meronta-ronta. Orang 4 aja kualan saudara. Saya berdoa, saya angkat tangan. Saya minta Tuhan pimpin, saya minta Tuhan tolong. Saya berdoa dengan bahasa roh sambil mata saya melek. Jangan-jangan kalau saya merem di sembur saya, kelomoh kabeh saudara muka saya. Nah, saya minta hikmat Tuhan. Ketika saya berdoa, tidak terjadi sesuatu saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan apa yang harus hamba-Mu lakukan? Saya diingatkan sama Roh Kudus dan Roh Kudus bilang, saya bilang sama ibunya, Ibu, Bapak ini punya jimat ya? Iya. Keris ya? Iya katanya. Keluarin ibu. Kerisnya dikeluarin sama ibunya. Dan keris itu saya bawa di luar, saya minta korek, saya bakar di situ, kebakaran di depan situ. Nah, setelah saya bakar selesai dan saya berdoa, saya angkat tangan dengan bahasa roh, saya jamak dalam nama Yesus, keluar setan engkau. Dia dibilang dari dari yang sungai apa itu, sungai selatan itu apa? Pantai Selatan. Satunya lagi ada yang dari Palimanan. Ada 2 saudara. Saya tengking dalam nama Yesus. Itu begitu selesai doa dan jimatnya sudah saya bakar. Keris itu. Kiwir-kiwir saudara. Dan bisa tidur pulas sampai pagi. Ternyata pagi itu ada berita bahwa orang yang saya doakan itu dukun cabul saudara. Akhirnya diusir sama tetangga. Dan sampai sekarang rumahnya kosong. Nah, butuh kuasa saudara. Sehingga pelayanan ini ada satu dampak yang luar biasa. Dan puji Tuhan, itu di sekeliling tetangga itu, Pak Mos ada apa? Enggak tahu ini, saya cuma doain aja. Nah, jadi orang-orang yang di samping sana akhirnya kenal sama saya semua. Jadi kalau sama saya agak segen saudara, hormat. Ya. Dukun di atas dukun. Karena apa? Ada kuasa Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Amin. Saya yakin bukan saya aja, saudara dan saya bisa melakukannya. Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi hidup saudara dengan kuasa itu. Amin. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara melayani, jangan lupa minta terus pimpinan Tuhan dan terlebih urapan daripada Roh Kudus sehingga kuasa itu akan dinyatakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian selanjutnya, waduh cepat sekali ya waktunya. Yang ketiga ini pelayanan menuntut sikap kehambaan. Tadi di dalam ayat yang terakhir dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, setelah ditebus dari dosa, dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib, kita semua adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Tugas hamba tidak ada lain kecuali apa? Melayani. Nah, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan apa? Untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Memberi nyawanya bagi
tebusan bagi banyak orang. Jadi hal yang ketiga ini, pelayanan menuntut sikap kehambaan. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa sebagai seorang hamba itu harus memiliki kesetiaan dan ketaatan di dalam melayani dengan hati yang taat dan setia kepada Tuhan dan berkenan kepadanya. Bahkan juga apa tadi? Ada kerelaan hati, kerendahan hati, kesabaran. Sehingga hati hamba itu ada dalam diri pribadi, lepas pribadi. Nah, seperti yang Maria alami ini, dia dikatakan adalah hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Itu sebabnya ketiga hal ini penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, miliki sikap hati seorang hamba. Amin. Nah, kita harus mau dipakai Tuhan, dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan menjadi seorang hati hamba yang berkenan kepadanya. Dengan melayani sikap hati sebagai hamba ini, saya yakin dan saya percaya kehidupan kita akan semakin hari diperbaharui dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan melalui melayani dengan hati hamba. Puji nama Tuhan. Karena pelayanan itu adalah kasih karunia dan pelayanan itu terus membutuhkan kuasa dan juga pelayanan itu menuntut sikap kehambaan di dalam hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian hati hamba, refnya saja.